Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, selamat siang. Di sini kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Aprilia Ananda Putri, Dharma Inistaurus, Nadia Zafira Nasution, dan Putri Ayu. Di sini kami akan membahas tentang perkembangan ilmu manajemen. Berikut penjelasannya. Pembahasan yang pertama adalah sejarah ilmu manajemen. Kata manajemen berasal dari bahasa Prancis kuno yaitu management, yang memiliki arti seni melaksanakan dan mengatur. Sejarah perkembangan manajemen tidak jauh berbeda dengan perkembangan manusia loh, yang artinya bahwa manajemen telah berlangsung sejak manusia berada di bumi ini. Manajemen kemudian berkembang sesuai dengan perkembangan keahliannya serta pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh oleh manusia itu sendiri. Kita masuk ke gambarnya. Yang pertama ada masa lalu, di bawahnya berisi keterampilan terbatas dan keahlian yang sederhana, yang dibagi menjadi masyarakat dan tujuan hidup, dan dalam perkembangannya, ilmu pengetahuan dan teknologi. Sekarang kita masih membahas tentang sejarah ilmu manajemen. Sebelum abad ke-20 pada tahun 1776, ketika Adam Smith menerbitkan sebuah doktrin ekonomi klasik, The Wealth of Nation, di dalam bukunya itu ia mengemukakan keunggulan ekonomis yang akan diperoleh organisasi dari pembagian kerja, atau division of labor, yaitu perincian pekerjaan dalam tugas-tugas yang spesifik dan berulang. Revolusi industri di Inggris. Revolusi ini ditandai dengan mulanya penggunaan mesin, mengganti tenaga manusia yang mengakibatkan pindahnya kegiatan produksi dari rumah menuju tempat khusus yang disebut pabrik. Nah, apa akibat dari perpindahan itu? Perpindahan ini mengakibatkan manajer-manajer waktu itu membutuhkan teori yang dapat membantu mereka memastikan cukupnya persediaan bahan baku, bertugas kepada bawahan, dan mengarahkan kegiatan sehari-hari, sehingga ilmu manajemen mulai dikembangkan oleh para ahli. Kita masuk ke perkembangan teori manajemen. Perkembangan teori manajemen ini dibagi menjadi 4 aliran. Yang pertama ada manajemen ilmiah, yang kedua teori organisasi klasik, yang ketiga hubungan manusiawi, dan yang terakhir manajemen modern. Berikut penjelasannya. Yang pertama ada teori manajemen ilmiah. Periode waktunya pada tahun 1870 sampai 1930. Manajemen ilmiah, penerapan metode ilmiah pada studi, analisa, dan pemecahan masalah manajemen. Tokoh-tokoh manajemen ilmiah pada periode ini adalah Frederick Winslow Taylor, Henry L. Gain, Frank and Lillian Gilbert, dan Harrington Emerson. Variabel yang diperhatikan dalam manajemen ilmiah adalah sebagai berikut. A. Pentingnya peranan manajer dalam menggerakkan dan meningkatkan produktivitas perusahaan. B. Pengangkatan dan pemanfaatan tenaga kerja dengan persyaratan-persyaratannya. C. Tanggung jawab kesejahteraan pegawai atau karyawan. D. Kondisi yang cukup untuk meningkatkan produktivitas kerja. Sumbangan manajemen ilmiah. Yang pertama, pentingnya desain kerja. Yang kedua, mendorong manajer dalam mencari cara terbaik untuk melaksanakan tugas. Yang ketiga, pemecahan rasional dalam masalah organisasi. Yang terakhir, peletakan dasar profesionalisme organisasi. Kita masuk ke keterbatasan manajemen ilmiah. Yang pertama, ada hambatan pada perilaku manusia yang bermacam-macam. Yang kedua, kenaikan produksi tidak diikuti dengan kenaikan pendapatan. Yang ketiga, belum menyinggung sisi sosial karyawan. Dan yang terakhir, mengabaikan manusia untuk kepuasan kerja. Yang kedua yaitu teori manajemen klasik. Pada periode waktu 1900 sampai 1940. Manajemen klasik timbul dari kebutuhan akan pedoman untuk mengelola organisasi yang kompleks, misalnya pabrik. Tokoh-tokoh manajemen klasik adalah Henry Fayol, James De Money, Mary Baker Vallette, Herbert Simon, dan Bernard. Ada 14 prinsip umum manajemen klasik. 1. Pembagian kerja, 2. Otoritas, 3. Kesatuan komando, 4. Tata tertib, 5. Kesatuan arah, 6. Subordinasi individu, 7. Balas jiwa, 8. Sentralisasi, 9. Rantai skalar atau hierarki, 10. Tatanan, 11. Kesamaan, 12. Kemantapan para karyawan, 13. Inisiatif, dan 14. Semangat korps.
Henry Fayol berpendapat bahwa dalam perusahaan industri kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan manajemen dapat dibagi ke dalam beberapa kelompok tugas, yaitu yang pertama ada technical, merupakan kegiatan memproduksi dan membuat produk. Kegiatannya meliputi merencanakan dan mengorganisir produk. Yang kedua ada komersikal, yaitu meliputi kegiatan membeli bahan-bahan yang dibutuhkan dan menjual barang. Yang ketiga ada finansial atau kegiatan pembelanjaan, yakni meliputi kegiatan modal dan bagaimana menggunakan modal tersebut. Yang keempat ada security, yaitu kegiatan yang dilakukan untuk menjaga keamanan. Yang kelima ada akuntansi, meliputi kegiatan yang terdiri dari mencatat, menghitung, mengkalkulasi biaya yang dilaksanakan, menghitung, dan menentukan keuntungan yang diperoleh. Yang terakhir ada tugas manajerial, yaitu melaksanakan fungsi-fungsi yang ada dalam manajemen. Yang ketiga ada teori manajemen hubungan manusiawi pada periode waktu 1930 sampai 1940. Manajemen hubungan manusiawi menekankan pada pentingnya manajemen memperhatikan perilaku dan kebiasaan individu manusia yang terdapat dalam sebuah organisasi dan pentingnya manajemen melakukan perubahan perilaku dan kebiasaan manusia yang ada dalam organisasi agar organisasi berjalan dengan baik. Tokoh-tokoh manajemen hubungan manusiawi ada Hugo Munsterberg dan Elvon Mayo. Variabel yang diperhatikan dalam manajemen hubungan manusiawi adalah sebagai berikut. A. Perilaku dan sentimen memiliki kaitan yang sangat erat. B. Standar kelompok menentukan hasil kerja masing-masing karyawan. C. Pengaruh kelompok sangat besar dampaknya pada perilaku individu. D. Uang tidak begitu menjadi faktor penentu bila dibandingkan dengan standar kelompok. Dalam perkembangan teori manajemen hubungan manusiawi, timbullah perspektif manajemen kuantitatif, ialah perspektif yang mulai tumbuh dan berkembang setelah Perang Dunia Kedua. Ada dua perspektif yang muncul dalam perspektif kuantitatif ini, yaitu perspektif manajemen sains dan manajemen operasi. Yang pertama ada manajemen sains, yaitu penggunaan model matematika dalam penyelesaian seluruh kegiatan dan persoalan manajemen. Yang kedua, manajemen operasi, yaitu berbagai pendekatan ini sangat bermanfaat dalam meningkatkan efisiensi, terutama pada perusahaan-perusahaan yang bergerak dalam sekitar manufaktur, sektor keuangan, serta pemasaran dan sumber daya manusia. Dan yang terakhir ada teori manajemen modern, yang periode waktunya 1940 sampai sekarang. Manajemen modern banyak menggunakan manajemen sains atau manajemen operasi atau riset operasi sebagai pendekatan ilmu manajemen yang banyak menggunakan ilmu matematika, fisika untuk memecahkan masalah operasional. Tokoh-tokoh manajemen ilmiah adalah Abraham Maslow, Chris Argyris, David MC Cleland, Peter Drucker, dan ahli-ahli manajemen operasi atau manajemen sains. Dalam manajemen modern, konsep manajemen dibagi menjadi 5 bagian. Yang pertama ada manajemen berdasarkan hasil, yang kedua manajemen berdasarkan tanggung jawab sosial, yang ketiga manajemen berdasarkan sasaran, yang keempat manajemen berdasarkan pengecualian, dan yang terakhir manajemen terapan. Proses perkembangan teori manajemen terus berkembang hingga saat ini, yaitu 1. Divergensi, yaitu ketiga aliran masing-masing berkembang sendiri-sendiri tanpa memanfaatkan pandangan aliran lainnya. Yang kedua dominan, yaitu aliran yang muncul karena adanya aliran lain. Yang ketiga sintesis, berupa pengembangan yang menyeluruh, lebih bersifat integrasi dan aliran-aliran lain. Yang keempat ada proliferasi, merupakan perkembangan teori manajemen yang bentuknya memunculkan teori-teori yang memusatkan perhatian kepada satu permasalahan manajemen tertentu. Dan yang terakhir ada konvergensi, yaitu yang menampilkan aliran dalam satu bentuk yang sama sehingga batas aliran menjadi kabur. Selanjutnya kita masuk ke bagian yang ketiga, yaitu aliran pemikiran manajemen. Aliran pemikiran manajemen yang pertama adalah manajemen klasik. Teori manajemen klasik memiliki keyakinan bahwa pekerja hanya memiliki kebutuhan fisik dan ekonomi. Teori ini tidak memperhitungkan kebutuhan sosial atau kepuasan kerja, tetapi sebaliknya menganjurkan spesialisasi tenaga kerja, kepemimpinan terpusat, dan pengambilan keputusan, serta maksimalisasi keuntungan. Teori manajemen klasik dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama teori manajemen ilmiah.
Teori manajemen ilmiah adalah teori manajemen yang menganalisis dan mensintesiskan alur kerja. Tujuan utama dari teori ini adalah untuk meningkatkan efisiensi ekonomi, terutama produktivitas tenaga kerja. Teori manajemen klasik yang kedua yaitu teori organisasi klasik. Teori organisasi klasik meliputi pendekatan manajemen ilmiah, pendekatan birokrasi, dan pendekatan manajemen administrasi. Beberapa ahli teori organisasi klasik banyak memberikan kontribusi. Yang kedua ada aliran manajemen manusiawi. Aliran ini muncul karena ketidakpuasan pada pendekatan klasik, karena tidak sepenuhnya menghasilkan efisiensi produksi dan keharmonisan kerja, dan juga membahas tentang perilaku manusia. Teori perilaku pandangan-pandangan umum dalam teori perilaku ini ditandai oleh 3 tingkatan kelompok perilaku, yaitu 1. Perilaku individu per individu, 2. Perilaku antar kelompok ke kelompok sosial, dan yang ketiga, perilaku antar kelompok sosial. Keterbatasan hubungan manusiawi, yaitu yang pertama, konsep makhluk sosial tidak menggambarkan secara lengkap individu-individu dalam tempatnya bekerja. Yang kedua, perbaikan kondisi kerja dan kepuasan karyawan tidak menghasilkan peningkatan produktivitas yang dramatis, seperti yang diharapkan pentingnya perhatian kepada karyawan secara individual. Yang ketiga, lingkungan sosial di tempat kerja, salah satu faktor yang mempengaruhi. Sumbangan hubungan manusiawi, yang pertama, pendekatan sosial untuk peningkatan produktivitas. 2. Perhatian kepada karyawan akan memberikan keuntungan. Yang ketiga, pentingnya perhatian kepada karyawan secara individual. Aliran manajemen yang ketiga yaitu paham ilmu manajemen. Paham ilmu manajemen terbagi menjadi beberapa cabang, yaitu yang pertama ada manajemen kuantitatif. Manajemen ini menggunakan teknik matematika seperti pemrograman linear dan non-linear, pemodelan simulasi, teori antrian, dan teori chaos untuk membantu manajer memutuskan beberapa banyak persediaan yang akan disimpan pada waktu yang berbeda dalam setahun. Cabang yang kedua yaitu manajemen operasi. Manajemen ini memberikan para manajer serangkaian teknik yang dapat mereka gunakan untuk menganalisis aspek apapun dari sistem produksi organisasi untuk meningkatkan efisiensi. Yang ketiga yaitu Total Quality Management atau TQM. Manajemen ini fokus pada analisis aktivitas, input, konversi, dan output organisasi untuk meningkatkan kualitas produk. Yang keempat yaitu sistem informasi manajemen. Manajemen ini membantu para manajer merancang sistem informasi yang menyediakan informasi tentang peristiwa yang terjadi di dalam organisasi serta dalam lingkungan eksternal informasi yang sangat penting untuk pengambilan keputusan yang efektif. Yang kelima yaitu pendekatan kontingensi. Dalam pendekatan ini yang dicari bukanlah cara-cara terbaik untuk mengatasi situasi tersebut, melainkan berusaha membantu manajer untuk dapat memahami perbedaan-perbedaan situasional tersebut dan menanggapinya dengan cara-cara yang tepat. Selanjutnya ada perkembangan teori manajemen di masa yang akan datang. Teori-teori manajemen di masa yang akan datang, yang pertama yaitu dominan. Dominan yaitu salah satu dari aliran utama dapat muncul sebagai yang paling berguna. Yang kedua yaitu divergence, yaitu setiap aliran berkembang melalui jalurnya sendiri. Yang ketiga ada convergence. Aliran-aliran ini dapat menjadi sepaham dengan batasan-batasan di antara mereka cenderung kabur. Yang keempat ada sintesa. Sintesa adalah masing-masing aliran berintegrasi. 5. Proliferation, yaitu berkembang menjadi teori baru. Selanjutnya, kami akan memberikan contoh kasus. Beberapa masalah manajemen di Indonesia sejak zaman Orde Lama, Orde Baru sampai sekarang zaman Reformasi, sistem pendidikan nasional kita masih belum mempunyai perubahan yang signifikan. Persoalan pendidikan di Indonesia dewasa ini sangat kompleks. Permasalahan yang besar antara lain menyangkut persoalan mutu pendidikan, pemerataan pendidikan, dan manajemen pendidikan. Mengapa hal tersebut dapat terjadi? Penyelesaian dari kasus tersebut adalah mengenai mutu pendidikan menurut Paul Suparno adalah masalah mengenai kurikulum, proses pembelajaran, evaluasi, buku ajar, mutu guru, sarana dan prasarana. Termasuk pemerataan pendidikan adalah masih banyaknya anak umur sekolah yang tidak dapat menikmati pendidikan formal di sekolah.
Sedang persoalan manajemen pendidikan adalah menyangkut segala macam pengaturan pendidikan seperti otonomi pendidikan, birokrasi, dan transparansi agar kualitas dan pemerataan pendidikan dapat terselesaikan. Sistem manajemen pendidikan kita, baik era Orde Lama maupun Orde Baru, masih terlalu sentralistik. Sebagaimana kita tahu bahwa suatu sistem yang sentralistik dan birokratik, maka ruang gerak untuk inovasi sangat terbatas. Demikian pula kreativitas dari para pendidiknya boleh dikatakan menjadi hilang karena segala sesuatu yang telah ditentukan menurut garis-garis yang ditentukan. Sehingga apa yang diinginkan daerah tidak tercapai karena sifat yang sentralistik tersebut. Hasilnya, jumlah output banyak namun itu menambah pengangguran yang banyak pula. Maka untuk menyelesaikan masalah tersebut, pada era reformasi mulai muncul manajemen berbasis sekolah atau MBS. Seiring dengan bergulirnya otonomi daerah, atau yang disebut juga dengan pelimpahan wewenang pemerintah pusat pada pemerintah daerah, konsep manajemen berbasis sekolah atau MBS, dalam bahasa Inggris disebut School Based Management, merupakan strategi yang jitu untuk mencapai manajemen sekolah yang efektif dan efisien. Konsep ini pertama kali muncul di Amerika Serikat. Latar belakangnya adalah ketika itu masyarakat mempertanyakan apa yang dapat diberikan sekolah kepada masyarakat dan juga apa relevansi dan korelasi pendidikan dengan tuntutan maupun kebutuhan masyarakat. Sekian penjelasan dari kami kelompok 3. Apabila kami ada salah kata atau salah pengucapan, mohon maaf. Terima kasih sudah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.